Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, pada video kali ini kita akan bahas mengenai film Bardion Director's Cut, yang dimana ini merupakan sebuah film tokusatsu yang dimana ini semuanya udah ada di seriesnya. Jadi di film Bardion Director's Cut ini, yang namanya juga Director's Cut ya, pasti ada beberapa adegan yang dihapus dari seriesnya dan itu akan diperlihatkan ke dalam film full movie ini, yang dimana ini udah tayang di CGV ya. Jadi buat kalian yang belum nonton, kita harus kasih spoiler alert terlebih dahulu buat kalian agar kalian bisa nonton filmnya di bioskop. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat review dari kita. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai film Bardion Director's Cut, mulai apa yang gue suka dan juga apa yang gue kurang suka dari film ini. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. Oke, kemarin kita udah reaction salah satu episode Bardion ya, yang dimana itu adalah serial tokusatsu Indonesia yang paling bagus dalam segi cerita dan juga tema yang diangkat dan juga model ridernya. Literally ini adalah Kamen Rider lokal banget, karena kalau kita lihat dari si full suitnya Bardion ini, dari ada shellnya di belakang dan juga full armor di bagian badan dan kakinya, serta helmnya Visor adalah Visor rider banget ya. Literally ini mereka terinspirasi mungkin ya dari Kamen Rider era Heisei dan juga era Neo Heisei. Dan yang gua langsung ngeh bahwa ini adalah Kamen Rider banget itu adalah dari sabuknya. Ada sabuknya ya, dimana kalau sabuk kan udah identik banget ya dengan Kamen Rider ya. Maka dari itu gua langsung menyebutkan bahwa ini adalah Kamen Rider versi lokal. Dan juga ada shellnya, yang dimana shell ini adalah shell yang sama yang udah pernah dipakai oleh berbagai macam generasi Kamen Rider era Showa, yang dimulai dari Ichigo, Nigo, Fitri sampai ke Kamen Rider J. Nah, dimana mereka itu semuanya kebanyakan pakai shell ya, seperti itu. Maka dari itu gue bisa katakan ini adalah penggabungan antara dari era Showa, Heisei sampai Neo Heisei. Jadi buat kita mungkin para fans tokusatsu yang udah mengenal banget soal Kamen Rider, pasti kita sangat tertarik banget dengan tema yang diangkat oleh film ini ya, yang dimana ini adalah mengisahkan tentang seorang pria yang bernama Shibara, yang dimana dia harus menghentikan aksi dari sindrom, yang dimana tujuan mereka adalah untuk menghancurkan planet bumi dan juga merebut power field yang udah pernah ditinggalkan oleh kekasihnya Shibara ini, yang dimana kekasihnya udah mati di tangan sindrom. Dan Shibara ini akan membalaskan dendam kepada sindrom atas perbuatan mereka kepada yang udah membunuh kekasihnya ini. Dan itu adalah plot yang agak dark banget ya untuk tokusatsu ya, yang dimana kalau yang gue lihat dalam segi temanya ini hampir sama seperti kayak Kamen Rider Faiz, yang dimana mereka itu memperebutkan sebuah alat yang dimana ini adalah bertujuan untuk menguntungkan sang villain. Jadi ini adalah hal yang sama banget seperti kayak yang gue lihat di Kamen Rider Faiz seperti itu. Maka dari itu gue yang langsung ngeh dengan plotnya, gue langsung bilang oh ini bagus banget. Dan juga eksekusinya juga itu bagus, dimana dari episode pertama ketika kita diperkenalkan barat seperti apa, bagaimana dunia yang ditampilkan, dan juga bagaimana sisi Heisei sequence yang ditampilkan. Jujur aja, yang gue suka dari film ini itu adalah Henshin sequence-nya, yang dimana kalau kita sebagai para fans tokusatsu, yang kita paling ingin nantikan itu adalah Henshin sequence-nya, itu adalah adegan perubahan seperti apa sebagai Bardion. Dan ketika gue melihat hasilnya, oh my god, itu sangat bagus banget dari transisinya dan juga animasi ketika dia ngetik angka-angka untuk koordinasi ke pusatnya bahwa dia akan menjadi Bardion. Literally itu adalah hal yang sangat futuristik banget. Bahkan gue bisa katakan mereka tuh ambil inspirasi dari Kamen Rider Faiz dan juga mereka ambil inspirasi dari Kamen Rider Zero One, yang dimana mereka menggabungkan teknologi zaman sekarang dan juga menggabungkan dengan elemen touchscreen ya. Kalau di Faiz kan mereka pakai handphone flip ya, tapi ujung-ujungnya adalah mereka pakai angka, dan itu juga sama banget dengan Faiz banget. Makanya gue sebagai fans tokusatsu lama ya, gue sangat ngeh banget dengan detailnya seperti itu. Dan itu gue udah sempat bahas di episode 1 kita ya, udah pernah kita reaksi dulu ya. Dan untuk per
episodenya dari episode 1, 2, 3, 4, 5 itu ada banyak banget plotline yang diangkat dan tidak monoton. Biasanya ya kalau mereka udah memiliki banyak banget episode, pastinya dalam beberapa episode tuh kebanyakan mereka tuh filler atau enggak mereka tuh kelamaan dalam menceritakan sebuah konflik. Kalau di Bardion karena mereka mungkin episode dikit ya, jadi mereka tuh agak ngebut dengan beberapa plot yang disajikan. Tapi yang gue lihat eksekusinya oke sih, yang gue lihat dari chemistry antara karakternya dan juga perkenalan karakter baru dan juga memperkenalkan bagaimana suasana yang ditampilkan, semuanya oke banget. Bahkan yang gue apresiasi untuk tempat syuting yang kreatif di sini itu adalah markas villain dari Syndrome ini, yang dimana kalau yang gue lihat mereka tuh pakai aset tempat dari parkiran basement, yang dimana itu diset dengan lighting merah dengan fogging yang sangat tebal untuk memperjelas bahwa ini adalah markas dari Syndrome. Dan gue harus akui itu adalah hal yang sangat kreatif banget untuk memperkenalkan Syndrome ini dengan budget seperti itu, Pak. Jadi yang gue lihat mereka tuh sangat-sangat kreatif banget dalam membuat basement itu menjadi markas Syndrome. Itu bagus banget, gila, yang gue lihat seperti itu. Dan untuk musuh-musuhnya seperti para jenderalnya dan juga monster-monsternya yang per episode mereka juga muncul, itu beberapa itu mohon maaf ya, gue agak kurang suka dengan voice dubbingnya, karena voice dubbingnya mereka itu terlalu berat ya. Terutama gue paling kurang suka di film pertamanya, yang dimana ketika Bardion pertama kali berubah, yang dimana dia itu menyelamatkan anak-anak panti, itu kan ada monster singa kalau nggak salah ya. Itu mohon maaf, itu artikulasinya nggak jelas. Bahkan ketika dia ngobrol itu dan bahkan dia mengancam Bardion, itu gua merasa ini orang ngomong apa toh, ngomong apa sih, nggak jelas gitu loh. Makanya gua mulai astaga, ya mungkin ini bukan kesalahan dari voice aktornya ya, melainkan ini adalah kesalahan dari editingnya, yang dimana gua tahu ini adalah menggambarkan sosok musuh yang bersuara berat, bersuara monster seperti apa, tapi kan nggak seperti ini dong. Jadi apa yang gua dengar itu nggak jelas nih ngomong apa gitu loh. Nah malahan yang paling gua suka untuk voice aktrisnya itu adalah episode kedua, yang dimana mereka itu menghadirkan sosok Monster Mantis, yang dimana ini di voice actingkan oleh perempuan. Malah ini justru adalah villain yang paling bagus. Kenapa? Setiap kali dia beraksi dengan voice aktrisnya yang mengikuti gerakannya, itu sangat klop banget, udah klop. Bahkan gue merasakan ini adalah villain yang unik, yang dimana ketika dia menghina si Bardion, bahkan dia mengolok-oloknya, bahkan ketika dia juga menyerang si Bardion seperti apa, bahkan dia juga akan dibunuh seperti apa. Literally itu adalah artikulasi emosi dan juga pergerakan dari shoot aktor dan juga voice actingnya sangat-sangat klop banget. Makanya gue harus memberikan apresiasi kepada voice aktris dari Monster Mantis ini yang udah pernah tampil di episode keduanya. Itu bagus banget. Sedangkan di episode ketiga balik lagi kepada episode pertama, yang dimana monsternya ngomong-ngomong nggak jelas gitu loh. Ya aduh, itu makanya gue sangat disayangkan banget dengan potensi sebesar itu untuk para villain-villainnya. Ya elah, ngomong-ngomong nggak jelas, Pak. Makanya itu yang gue selalu permasalahkan kalau gue menemukan masalah ini di berbagai macam film-film Indonesia. Itu banyak banget yang dimana mereka tuh kalau ada musuh atau hantu atau setan atau iblis, mereka ngomong opo nggak jelas itu loh, karena suaranya itu sosok diberatin. Jadi kita sebagai penonton gak dengar dia ngomong apa gitu loh. Makanya gue agak menyayangkan banget dengan kekurangan yang satu ini, karena itu udah kebanyakan banget yang gue temukan gitu loh. Jadi mungkin next kedepannya mungkin Bardion kalau mungkin ada sequelnya ya, ini mungkin bisa diperbaiki di kemudian hari. Dan ini juga buat para industri kreatif, kalau mereka mau bikin sebuah film tokusatsu atau serial tokusatsu, please hal seperti ini itu harus diperbaiki kembali. Dan yang paling gua gedek dari sesi ini itu adalah background musik yang terlalu tinggi. Jadi kita udah denger nih aktris yang ngomong apa, dia membicarakan apa, itu kita udah tahu temanya. Tapi masalahnya yang paling gua benci itu adalah background musiknya ketinggian. Jadi gua sebagai fans tuh gua nggak bisa mendengarkan nih orang ngomong apa sih, nggak jelas gitu loh. Makanya gua harus ngomong, aduh ini adalah teknik editing yang bisa dikatakan mereka terlalu mengandalkan yang namanya background musik sih. Oke, katakanlah background musik boleh, tapi jangan sampai ada vokalnya. Jadi mereka tuh harus main instrumental ya. Jadi ketika aktris ini ngomong apa dan instrumental tuh main, itu usahakan instrumental itu diturun dikit. Jadi ketika aktris tuh ngomong apa itu jelas. Yang kita lihat kan seperti itu kan. Tapi yang gue dapatkan justru sebaliknya, yang dimana background musik ketinggian tapi suara aktrisnya kecilan. Jadi apa? Tabrakan dengan vibe seperti itu. Jadi yang gue rasakan, oh my god, aduh itu yang membuat menghancurkan mood gue banget sih seperti itu sih. Dan kalau yang gue boleh lihat ya,
setiap episodenya itu per vibe-nya tuh bagus banget. Dari ketika mereka membicarakan sebuah masa seperti apa, bagaimana konklusinya, dan juga mulai di episode 45 ya, mereka udah mulai kreatif, yang dimana mereka tuh nggak template seperti pada episode 1, 2, 3. Dan di episode 45 ini mereka udah masuk ke dalam inti ceritanya, yang dimana mereka tuh harus menghadapi sang villain terakhirnya, yang dimana itu adalah bumbu tokusatsu yang sangat bagus banget dalam segi cerita ya. Dan yang paling gue suka tuh adalah ketika si jenderal ini dia tuh mati dan dia tewas tuh, oh my god, itu adalah kematian yang sangat smooth banget. Bahkan ketika dia ditusuk sama di jelup itu darah keluar cerot. Wah, ini jadi ancaman dari si Sindrom ini gak main-main. Dan juga mereka cenderung berani loh buat menampilkan adegan darah, buat menampilkan adegan gebuk-gebukan yang dimana itu sangat brutal banget. Itu yang gue suka banget dari tokusatsu Indonesia, yang dimana mereka itu udah langsung berani menampilkan hal seperti itu ya. Itu yang gue lihat sih ya. Dan untuk episode 6 yang dimana ini adalah tonggak utama dari series Bardion ini, yang dimana episode 6 ini gak ada di channel YouTube mereka, dan ini hanya akan ada di Bardion Director's Cut. Oke, jadi buat kalian yang udah menonton Bardion series tapi kalian masih belum menemukan final episodenya, itu kalian bisa tonton aja di Bardion Director's Cut. Tuh hanya ada di bioskop JGV saja. Jadi buat kalian mungkin di kota-kota kalian kalau ada JGV, silakan kalian booking film ini dan kalian tonton bareng teman-teman kalian. Dijamin kalian akan bisa merasakan betapa bangkitnya tokusatsu lokal kita. Dan mohon maaf ya kalau kita ngomongin soal CGI dan juga visual efeknya bagus banget, dan gue bisa melihat mereka bisa menyaingi Jepang, yang dimana kita tahu bahwa Jepang ini adalah negara yang memiliki nama tokusatsu itu sendiri, dari Super Sentai, Ultraman, Kamen Rider, bahkan Gingaman segala macam. Itu kan mereka semua di Jepang ya, dan Indonesia kan hanya terinspirasi. Itu aja gue melihat visual CGI mereka tuh udah sekelas dengan Jepang. Jadi gue bisa langsung memprediksi kalau di masa depan kalau ada film tokusatsu seperti ini, wah ini pasti bakal lebih baik daripada Jepang itu sendiri pak. Bagus banget. Makanya gue sangat memuji tim visual efeknya, bahkan script writernya, dan juga aktor aktris ya. Gue sangat memuji mereka, bagus banget ya. Dan jangan lupa di episode ke-6 ini akan ada cameo dari rider lain. Biasanya kalau di film Kamen Rider itu kan, kalau di beberapa episode kan, kalau untuk ada rider lain kan biasanya ada di pertengahan arc ya, entah di episode 11 ataupun di episode 13 ataupun di episode 20. Tapi kalau di film Bardion, karena ini memang adalah durasinya sangat-sangat singkat ya, jadi cameo itu dimunculkan di final. Dan mohon maaf ya, oke, bagus. Gue katakan itu adalah model rider lain yang bagus, dan juga itu gue tahu itu adalah plot twist. Tapi mohon maaf, plot twist seperti ini lu buat gantung men. Sumpah, gue ketika siapa yang dibeli sabuk itu, gue merasa anjir lah, dia ternyata anjir. Gue sangat kaget sih ketika ngeliat itu. Dan juga kemunculan dia itu sangat unik banget, dimana sifat dia itu sangat girang dan juga senang, dan itu sangat berlawanan banget dengan si Bardion yang dimana pembawaannya sangat serius. Bahkan dia cenderung dengan pemarah ya. Dan kalau kita bandingkan dengan rider keduanya, itu kan cenderung lebih ceria ya. Lu tau lah siapa orangnya kalau lu udah menonton Bardion series ini. Dan ya itu adalah plot twistnya bagus, tapi maaf, kemunculan dia itu sangat menggantung banget. Bahkan itu out of the place. Kita nggak dijelaskan dia tuh siapa awalnya, dan itu gua tahu itu akan dijelaskan di season kedua nanti. Tapi kan itu kan masih lama ya. Jadi kalau kita udah menilai secara the whole movie, itu adalah suatu plot hole yang sangat-sangat salah banget itu ditunjukkan dalam film. Karena apa? Sebuah film itu harus berdiri sendiri. Oke, ini beda banget dengan seriesnya. Maka dari itu, kalau mereka mau menampilkan second rider yang dimana itu adalah tokoh yang sangat penting, please, kita mau tahu bagaimana background dia seperti apa sebelum ini akan berlanjut kepada season keduanya. Tapi ini enggak men, kita langsung ditunjukkan rider secondnya, tapi kita nggak tahu bagaimana asal-usul, bagaimana dia mendapatkan belt itu, pistolnya seperti apa. Enggak loh, jadi itu menggantung banget. Jadi ini yang harus gua langsung komentari, bahwa ini adalah kesalahan banget mereka menampilkan second rider tanpa adanya development yang jelas. Oke, jadi gua mau kalau misalkan ini akan lanjut ke season keduanya ya, gua mau ini bisa berlanjut dengan memperkenalkan second rider yang jauh lebih signifikan. Dan juga please untuk voice actress dan voice aktornya, kalau ngomong jangan belepotan ya. Itu adalah hal yang menurut gua tuh, aduh, ini adalah
kesalahan banget yang gue lihat seperti itu. Maka dari itu kalau misalkan mereka mau menunjukkan season keduanya, please itu yang harus diperbaiki sih, artikulasi sama editingnya juga. Nah seperti itu ya buat Bardock ini ya. Oke, dari semua kelebihan dan kekurangan untuk Bardock ini, menurut gue ini adalah film tokusatsu Indonesia yang udah naik kelas banget. Tapi juga harus diperbaiki dengan artikulasi, skrip, bahkan cerita yang jauh lebih luas lagi agar supaya tokusatsu di Indonesia ini bisa lebih berkembang jauh lebih baik lagi ya, dan mungkin bisa menyaingi Jepang yang ada di luar sana seperti itu. Oke. Nah, skor untuk Bardock Director's Cut gua kasih nilai 7 dari 10 karena gue sebagai fans tokusatsu, bahkan gue juga udah mengikuti semua berbagai macam franchise tokusatsu seperti Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, bahkan Bima X juga gue udah ngikutin semuanya. Dan gue sebagai fans Super Indonesia ya, ketika ada tahu Bardock dengan di build up seperti ini, gue sangat memuji banget. Ini adalah karya anak bangsa yang sudah sangat kreatif banget dalam segi cerita, CGI, dan juga visualnya yang sangat memukau di depan mata. Oke, gue sangat suka banget dengan film ini. Maka dulu buat kalian mungkin yang belum menonton film Bardock, coba ajak teman-teman kalian, atau mungkin buat kalian para fans tokusatsu, please kalian harus tonton tokusatsu Indonesia ini, karena biar kalian tahu bagaimana kualitas Indonesia ketika mereka mau membuat sebuah film atau serial tokusatsu seperti apa. Oke, itu cuma mengenai review kita mengenai Bardock Director's Cut. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kalian gimana untuk menonton film Bardock ini? Tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Dan kalau kalian ingin menonton episode terlebih dahulu, bisa kalian tonton aja celupnya, linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan untuk file episodenya bisa kalian tonton di film Bardock Director's Cut, karena endingnya hanya akan reveal di film yang satu ini, nggak akan ada di channel YouTube yang mereka ya. Jadi buat kalian pengen tahu ending seperti apa, tonton aja di film Bardock Director's Cut ini, oke? Oke, itu cuma mengenai video kalian. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena disitu kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Boost Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!